Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus keluarga besar almarhum Kiai Haji Jauhar Samad, anak-anak beliau, cucu-cucu beliau, penerus beliau, yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita yang barusan menyampaikan nasihat, Al-Ustadz Muhammad Hariri, beserta seluruh para alim ulama, dan yang saya cintai, yang saya muliakan, seluruh para alumni Ponpes Al-Jauhar, dan seluruh para santriawan, santriawati, dan seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan barakah ini, Allah Subhanahu wa taala menanamkan di dalam hati kalian, yaitu ba'is. Apa itu ba'is? Ba'is adalah dorongan yang kuat. Ba'is adalah dorongan yang menggebu-gebu, yang mengguncangkan hati, yang menggelisahkan hati, yang mendorong sang pemilik hati untuk bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'is mendorong hati kalian untuk kembali kepada Allah, dan ba'is mendorong kalian untuk berpaling dari dunia, berpaling dari kesenangan dunia, kemakmuran dunia, kejayaan dunia, berpaling dari yang dimana kebanyakan manusia terlena karenanya, kebanyakan manusia tertipu karenanya, kebanyakan manusia mengumpulkan harta duniawiyah karenanya, kebanyakan manusia terjerumus ke dalam mungkarat, dhalalat, sayyiat, mukhalafat karenanya. Ba'is mendorong kalian kembali kepada Allah dan mendorong kalian berpaling dari dunia, sehingga ba'is itulah yang mendorong langkahan kaki kalian dari rumah menuju ke majelis ilmu yang mulia ini. Saudara-saudara, saudara-saudara, setiap langkahan kaki kalian dari rumah menuju ke majelis ini, disitulah Allah ampuni dosa-dosa kalian yang telah lalu. Dari tempat ini kalian pulang menuju ke rumah, di situ Allah ampuni dosa-dosa kalian yang akan datang. Sebab duduknya kalian di sini mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemuliaan dari majelis ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian duduk di majelis yang mulia ini, berkumpul bersama ulama, berkumpul bersama para habaib, berkumpul bersama para kiai, berkumpul bersama orang-orang saleh. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani, man safaha aliman faka'annama safahani, man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berkunjung kepada ulama, barang siapa yang berkunjung kepada orang-orang saleh, barang siapa yang berkunjung kepada para habaib, para kiai, seakan-akan dia berkunjung kepada aku, kata Nabi. Barang siapa yang musafahah, barang siapa yang mencium tangan ulama, mencium tangan para habaib, mencium tangan para kiai, mencium tangan para guru-guru agama, seakan-akan dia mencium tanganku, kata Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ada satu cerita yang berkaitan dengan mencium tangan ulama dalam kitab Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, yaitu kitab Tajul Arsh. Di situ dijelaskan, diceritakan oleh beliau bahwasanya dulu di India ada seorang wali besar namanya Habib Muhammad Maulad Danggal Al-Attas. Ini Habib tinggalnya di hutan, tidurnya di atas pohon. Beliau nggak pernah pakai baju, cuma pakai sarung. Saudara-saudara, setiap hari orang-orang Hindu datang ke beliau, datang ke hutan. Mereka pulang dari hutan, mereka semua masuk Islam. Saudara-saudara, Raja Hindu mulai khawatir,
Karena semakin hari semakin banyak rakyatnya yang masuk Islam. Akhirnya Raja Hindu mendatangi Habib Muhammad. Itu raja bilang, Habib tolong stop, tolong berhenti. Habib ngasih masuk rakyat saya masuk agamanya Habib. Kalau Habib gak berhenti, besok saya bakal datang ke sini. Saya bawa pasukan gajah yang banyak, bakal saya ratakan ini hutan. Habib Muhammad bilang, silahkan kamu datang, bawa kamu punya pasukan yang banyak. Besoknya itu Raja Hindu bawa pasukan gajah yang banyak, saudara-saudara. Akhirnya Habib Muhammad beliau perintahkan nyamuk-nyamuk yang ada di hutan untuk melawan pasukan gajah Raja Hindu tersebut. Dengan izin Allah, nyamuk-nyamuk yang ada di hutan mengalahkan pasukan gajahnya raja yang gagah perkasa. Ini hal yang tidak masuk di akal, saudara-saudara. Masa mungkin nyamuk bisa bisa mengalahkan, bisa menghancurkan pasukan gajah Hindu tersebut? Yang kamu ambil hikmah dari kisah ini apa? Di sini bukan seberapa besar kekuatan yang kamu miliki, bukan besar atau kecilnya kamu punya kekuatan, tetapi kepada siapa kamu berpihak, saudara-saudara. Walaupun kamu kecil, walaupun kamu tidak punya kekuatan, tetapi kalau kamu berpihak kepada Allah, Allah akan berikan kepada kamu kemenangan. Tetapi walaupun kamu besar, walaupun kamu banyak uang, walaupun kamu punya kekuasaan, tetapi kalau kamu berpihak kepada musuh-musuh Allah, maka Allah akan berikan kepada kamu kehancuran. Singkat cerita, ini Raja Hindu datang ke Habib Muhammad. Dia minta ampun, Habib saya minta ampun, saya minta maaf Habib, saya janji saya nggak bakal larang rakyat saya untuk masuk agamanya Habib. Tapi satu yang saya minta, tolong jangan Habib paksa saya untuk masuk agamanya Habib. Dan saya janji setiap hari Jumat saya bakal datang ke sini bawakan makanan untuk Habib. Tiap Jumat itu Raja Hindu datang bawa makanan sama Habib Muhammad. Dia cium tangannya Habib Muhammad, dia pulang. Setiap minggu ini raja kafir, ini Raja Hindu mencium tangannya Habib Muhammad. Padahal ini raja bukan orang mukmin, ini raja bukan muslim, tetapi setiap minggu dia mencium tangannya ulama, setiap minggu dia mencium tangannya orang soleh. Singkat cerita, ketika ini raja wafat, ketika ini raja meninggal dunia, orang Hindu itu kalau wafat dibakar jenazahnya, saudara-saudara. Ketika ini raja dibakar jasadnya, ketika ini raja dibakar jenazahnya, seluruh jasadnya hancur terbakar, semua jasadnya hancur jadi abu, kecuali mulut dan tangannya itu raja yang tidak terbakar, saudara-saudara. Kenapa mulut dan tangannya itu raja tidak terbakar? Datang keluarga kerajaan ke Habib Muhammad. Mereka nanya, Habib apa yang terjadi? Ini raja dibakar berkali-kali, semuanya hancur jadi abu, kecuali mulut dan tangan yang tidak terbakar. Kata Habib Muhammad, ya karena dia setiap minggu datang ke sini mencium tangannya saya. Mulut dan tangannya menyentuh aku punya tangan, sedangkan aku setiap hari yaktotan dalam keadaan terjaga, aku mencium tangannya baginda Nabi besar Muhammad. Itu Raja Hindu, mulut sama tangannya tidak disentuh oleh api dunia, gara-gara mencium tangannya ulama, mencium tangan orang soleh. Bagaimana dengan kita, hamba-hamba yang beriman kepada Allah dan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mencium tangan ulama seakan-akan mencium tanganku, kata Nabi. Dan barang siapa yang duduk dengan ulama, duduk dengan para habaib, duduk dengan para kiai, duduk dengan para asatid, di majelis-majelis ilmu, di majelis zikir, di pondok pesantren, di masjid-masjid, di musalla-musalla, engkau duduk bersama ulama, seakan-akan duduk denganku di dunia, kata Nabi. Dan barang siapa yang duduk denganku di dunia, kelak di yaumil kiamah akan aku dudukkan dia bersamaku. Saudara-saudara, orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang berbahagia di akhirat, bukanlah orang-orang yang hanya datang sekedar bawa pahala sholat, hanya datang sekedar bawa pahala puasa, hanya datang sekedar bawa pahala zakat. Bukan. Orang-orang yang beruntung di akhirat adalah orang-orang yang kedua matanya dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang hidungnya dihalalkan oleh Allah untuk mencium wanginya jasad baginda Nabi besar Muhammad.
Kelak di akhirat saya dan kalian kita tidak bisa berkumpul dengan Nabi, tidak bisa memandang wajah Nabi, tidak bisa mencium wanginya jasad Nabi kalau di dunia kita jauh dari majelis-majelis Nabi Muhammad. Kenapa? Kadar kedekatan kamu dengan Nabi di akhirat itu menurut kadar kedekatan kamu di dunia dari majelis-majelis seperti ini. Jarak jauh dekatnya kamu dengan Nabi di akhirat menurut jarak jauh dekatnya kamu di dunia dari majelis-majelis seperti ini. Kalau di dunia kamu dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan majelis zikir, dekat dengan ulama, dekat dengan kiai, dekat dengan habaib, tidak diragukan di akhirat kamu pun akan dekat dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau di dunia kamu jauh dari ulama, jauh dari kiai, jauh dari habaib, jauh dari masjid, jauh dari Quran, jauh dari syariat, jauh dari sunnah, jauh dari majelis-majelis ilmu, tidak diragukan di akhirat kamu pun akan jauh dari baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa? Majelis-majelis seperti ini, majelis-majelis seperti pada malam hari ini, inilah warisan Nabi Muhammad. Nabi tidak mewarisi harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, emas, permata, dinar, dirham. Bukan itu warisannya Nabi. Warisannya Nabi ilmu, amal, akhlak, wara, khauf, ikhlas, sabar, takwa, istiqamah, zuhud, ibadah, amar ma'ruf, nahi munkar, khasyah, raja, syauq. Ini warisan Nabi Muhammad. Kalian semua duduk di sini pada malam hari ini untuk mengambil warisan Nabi Muhammad. Maka setelah kalian mendapatkan warisannya Nabi, adakah yang lebih mulia? Adakah yang lebih bermanfaat? Adakah yang lebih mahal? Adakah yang lebih berharga bagi kalian selain dari warisan Nabi? Tidak ada, saudara-saudara. Kalau mau dibandingkan di luar sana, kamu dapat warisan 1 triliun. Malam hari ini duduk di sini dapat 1 huruf daripada ilmunya Nabi. Bagi kalian duduk di sini mendapatkan 1 huruf ilmunya Nabi, itu lebih mahal, lebih berharga, lebih bermanfaat daripada di luar sana mendapatkan warisan 1 triliun yang malah hanya akan menyusahkan dan menyulitkan kehidupan kamu di dunia dan akhirat. Maka bersyukur kalian.